Sekarang Arit, kita lihat kakinya sapinya Mas Jatmiko ini. Posisinya kan rodok mau nyilang. Sebagai kompensasi dari rasa sakit di kaki depan, itu biasanya sapi akan menyilangkan kaki. Target kita simple, anak lahir dulu. Ya, kita jaga supaya kondisinya stabil, tidak semakin buruk, supaya tidak ambruk, supaya tidak deprok, supaya anak lahir. Assalamualaikum, sekarang Arit beres-beres dimanapun Anda berada. Hari ini saya di rumahnya Mas Jatmiko di Balokan nggih. Oh nggih. Kecamatan Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi. Masih Kecamatan Tegalsari ya. Jadi hari ini sapinya Mas Jatmiko ini bunting, sekarang Arit 8 bulan. Akhir bulan ini sudah 8 bulan 10 hari. Jadi ada keluhan kaki depan mengalami masalah. Nah sekarang Arit mengalami diangkat atau dingklik-dingklik. Diangkat. Nah tentu berat kondisinya dalam posisi bunting. Harusnya tidak boleh ada masalah di kaki. Tapi sapinya Mas Jatmiko mengalami itu ya. Jadi sekarang Arit ada beberapa kemungkinan yang terjadi. Ini kita sambil edukasi klien ya. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi dari kondisinya Mas Jatmiko. Kemungkinan yang pertama adalah metabolisme sekarang Arit. Cuman biasanya jarang terjadi pada sapi tembean yang BCS-nya bagus. Sapinya Mas Jatmiko ini BCS-nya bagus. BCS di atas 3 karena tulang rusuk tidak terlihat, tulang ekor oke lah kondisi secara umum. Jadi sebenarnya jarang terjadi penyakit metabolisme atau hipokalsium, kekurangan kalsium, kekurangan magnesium ya. Itu. Jadi itu kemungkinan pertama. Kemungkinan yang pertama adalah metabolisme, kehilangan kalsium terutama di atas 7 bulan, Bos. Di atas 7 bulan itu pertumbuhan pedet lagi gede-gede nih. Okay. Kebutuhan kalsium magnesium lagi besar-besarnya, sehingga kadang-kadang suplai mineral yang kita berikan tidak cukup. Apalagi misalkan makanan yang kita berikan ke sapi kita itu homogen, suket gajah, itu ya kurang bagus untuk sapi bunting. Jadi kudu diselingi ya suket gajah, ya suket ngeniki ya, seperti itu sekarang Arit. Jadi kemungkinan hipokalsemia, hipomagnesemia atau metabolisme. Yang kedua kemungkinan traumatik. Traumatik bisa kecocok, bisa laminitis ya. Kalau laminitis nanti endingnya X, posisi kakinya X. Itu ya, bisa kepleset juga bisa. Atau bisa cacing hati. Ya, cuman masalahnya sapinya Mas Jatmiko ini bagus dan terakhir dikasih obat cacing sebelum bunting. Iya toh, sudah dikasih obat cacing sekarang Arit. 3 itu kemungkinannya, atau komplikasi antara pemberian antara cacingan atau lain-lain. Tapi kemungkinan besar ada 2 karena dia sudah rutin obat cacing ya. Kemungkinan besar penyakit metabolisme atau ada trauma radang infeksi di kaki depan. Nah, yang perlu diperhatikan oleh sekarang Arit adalah dalam posisi gangguan alat gerak, sapi bunting itu tidak bisa menerima sembarang obat, Bos. Nggih, seperti anti radang kortison itu nggak boleh masuk. Terus antihistamin itu 3-7 hari pasca injeksi anaknya keluar, kondisi mati. Karena obatnya menyebabkan keguguran. Ya. Itulah sekarang Arit. Maka ya harus hati-hati. Kita harus hati-hati untuk mentreatment sapi bunting, apalagi wis 8 bulan kan eman-eman banget itu. Jadi yang harus dilakukan adalah memastikan kondisi yang terjadi apa ya. Cuman ini sapinya belum berdiri sekarang Arit ya. Kalau misalkan berdiri nanti kita bisa cek seperti apa tingkat keparahannya. Cuman treatment yang paling aman yang bisa kita berikan untuk sapinya Mas Jatmiko adalah menjaga bagaimana kondisi sapi ini tidak tambah buruk ya. Yang kedua menyembuhkan. Yang ketiga memberikan treatment nutrisi, variasi rumput, mineral agar kondisi kalsium magnesiumnya tetap terjaga dan nggak sampai drop ya Pak Bos. Itu jadi idealnya kita melakukan pemeriksaan kebuntingan dulu, memastikan apakah janin masih hidup atau tidak, atau bunting atau tidak. Bisa mengamati dari perut sebelah kanan ya, jangan sebelah kiri, karena kalau sebelah kiri ketutup lambung. Dari perut sebelah kanan kalau masih ada jendul-jendul berarti dia masih hidup. Atau melakukan pemeriksaan rektal. Kalau pemeriksaan rektal nggak usah takut keguguran, karena dia dirogoh di anusnya. Di anus kalau 8 bulan paling 5 detik ya, begitu masuk turun. Nah kita sudah bisa memegang batoknya,
kepala kalau posisinya bagus, atau kita pegang kaki belakang atau bokong kalau posisinya posterior atau sungsang. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lakukan pemeriksaan detail apakah masalahnya di metabolisme atau masalahnya ada di perlukaan kaki depan atau kaki belakang, atau malah ada indikasi ke cacingan. Cuman ini kasusnya Mas Jatmiko sudah 2 minggu nih. Sudah 2 minggu. Kalau 2 minggu dan sudah disuntikkan sebelumnya kok belum sembuh, ya 2 kemungkinan itu. Kalau enggak traumatik, ya metabolisme, Pak Bos. Apakah dalam waktu 2 minggu ini dia mengalami kondisi naik turun? Jadi kadang-kadang rada enak, kadang-kadang ora enak gitu, pripun? Rada enak terus tiba-tiba enggak enak. Gitu. Terus menjadi malas. Males berdiri dan bangun. Normal ya. Oke, ya wis siap. Jadi kita lakukan tindakan dulu, nggih, Laskar Ngarit. Semoga kasusnya Mas Jatmiko sapinya nggak terlalu berat, dan target kita simple, anak lahir dulu. Ya, kita jaga supaya kondisinya stabil, tidak semakin buruk, supaya ndak ambruk, supaya ndak deprok, supaya anak lahir dulu. Ketika anak lahir dulu, beban yang ada di dalam perut itu berkurang. Ketika beban yang ada di dalam perut berkurang, maka dia lebih enteng ya. Kebanyakan begitu lahir bisa normal ya. Yang kedua, segera kita pulihkan. Kemudian deprok, kita periksa kaki belakang dan kita periksa kaki depan juga. Pun kita lakukan pemeriksaan dulu. Oke, Laskar Ngarit, kita lanjut masih di rumahnya Mas Jatmiko dengan kasus kemungkinan besar mengalami laminitis ya. Nah, ini sapinya Mas Jatmiko ada 3. Menunya adalah suket gajah, tapi tidak selalu suket gajah. Kita lihat limbah di situ, rumput heterogen, galengan, sawah. Laskar Ngarit harus tahu kalau kita menggunakan rumput galengan, Pak Bos, terutama yang bagian basah-basah, di situ resiko cacing hati lebih tinggi. Jadi bila kita menggunakan suket galengan, suket sawah, kui dalam posisi tidak bunting harus lebih rajin memberikan obat cacing, Pak Bos. Nah, oke, siap. Jadi Laskar Ngarit beras-beras dimanapun Anda berada, udah kita lakukan pemeriksaan kebuntingan juga barusan. Bunting 8 bulan, memang bunting, kepalanya kepegang, telinga kepegang, dan posisi masih hidup bayinya, sapinya Mas Jatmiko. Kesimpulannya, Laskar Ngarit, pada posisi sapi bunting ya yang non metabolisme itu, artinya non metabolisme ini bukan karena metabolisme, bukan karena kekurangan kalsium, magnesium dan lain-lain, tapi karena trauma, karena luka, karena infeksi. Nah, pengobatannya harus hati-hati, Pak Bos. Oke, pengobatan harus hati-hati. Jadi targetnya adalah bukan hanya menyembuhkan, tetapi targetnya adalah juga tetap merawat dan menjaga si anak supaya lahir selamat. Ya lahir sapi sih, itu lahir selamat. Lahir sapi ya, hidup. Nah, Laskar Ngarit, kita lihat kakinya sapinya Mas Jatmiko ini, posisinya kan rodok mau nyilang. Sebagai kompensasi dari rasa sakit di kaki depan, itu biasanya sapi akan menyilangkan kaki. Nah, itu faktor terbesarnya adalah laminitis. Bahkan ketika kita mau jeli, kadang-kadang sapi menyilangkan kaki itu bila tidak ada tanda-tanda kayak nyelentik kaki depan, itu masalah bisa ada di paru-paru. Tapi karena sapinya Mas Jatmiko itu sudah signifikan menciri pada permasalahan ada di kaki, maka yang terjadi adalah diagnosa kita ke arah laminitis atau infeksi pada salah satu lapisan di teracak. Bila sampai terjadi infeksi bakteri, maka bisa berlanjut menjadi infeksi atau white sore. Dia masuk lebih dalam, terus nanti terbentuk rongga. Kalau seperti itu kebanyakan sapi harus diafkir, Laskar Ngarit. Jadi kesimpulannya adalah sapinya Mas Jatmiko ini bunting. Yang kedua, sudah kita lakukan pemeriksaan dan anaknya hidup 8 bulan ya. Nah, itu X toh, Laskar Ngarit, X toh kakinya. X ini adalah kompensasi dari rasa sakit yang ada di teracak. Gitu, Bos. Nah, nanti saran kita, bila pengobatan kita hari ini tidak efektif karena tidak semua obat bisa masuk, saran kita adalah bagaimana sapinya Mas Jatmiko ini bertahan dulu dan bisa melahirkan anak dengan selamat. Agar tidak drop, maka harus tetap disupport multivitamin, mineral, dan makan. Saran rumput harus diberi yang heterogen. Kadang ya rumput gajah, kadang rumput galengan, kadang rumput tegalan dan lain-lain.
Intinya dia butuh nutrisi yang heterogen. Lalu antisipasi terjadi permasalahan di teraca, kita menyarankan Mas Jatmiko untuk membeli atau mendapatkan formalin 10% aja ya, tidak usah terlalu pekat, untuk apa? Merendam atau menyemprot kaki depan. Jadi antisipasi di situ ada pengelupasan, ada radang ringan ya, itu bisa digunakan dengan formalin itu tadi. Kalau memang sulit mendapatkan, ya minta resep dokter untuk bisa membeli. Cuman sekarang memang agak sulit ya untuk mendapatkan formalin. Bila Mas jenengan sulit mendapatkan formalin, yang bisa jenengan lakukan adalah membeli bukan Gusanex spray atau Limoxin spray. Wes kalah cacak menang cacak, pagi sore jenengan semprot kakinya ya pakai air. Setelah posisi kering, kandang posisi kering dan bersih, jenengan semprot menggunakan Limoxin spray itu tadi. Jadi diharapkan ada pengobatan dan antibiotik yang tidak sistemik, Bos. Jadi antibiotik yang garape kuwi ming sikil. Konkret lek tidak nemu formalin, yang paling gampang ditemukan dan dibeli adalah Limoxin spray atau Gusanex spray. Jenengan semprot di situ sehari sekali boleh. Kalau rumusnya sih sebenarnya selama warnanya masih biru, di situ dia masih bekerja obatnya. Tetapi yus kita tembak wae cocot supaya antibiotiknya tetap masuk. Matur nuwun Mas Jatmiko ya. Alhamdulillah sudah kita tangani, dan yang terpenting per hari ini sapinya pedetnya sehat, aktif, dan itu kita lihat sebagai bentuk kompensasi dari rasa sakit atau tidak nyaman di kaki depan. Seekor sapi akan menyilangkan kaki dan akan membungkuk. Itu bentuk dari tidak nyaman atau adanya rasa sakit di kaki depan. Siap, matur nuwun Laskar Ngarit Blas dimanapun Anda berada. Jangan lupa please like, subscribe, komen, dan share video ini. Matur nuwun, tetap semangat. Oh ya, jangan lupa 3 ya Mas Jatmiko, jangan panik, sabar, dan tetap ngarit. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.